Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua persembahan Medio by KG Media di Spotify. Dua warga Sulawesi Selatan berinisial AS 37 tahun dan AFM 22 tahun dinyatakan negatif cacar monyet atau monkeypox. Sebelumnya keduanya dilaporkan mengalami gejala demam dan ruam mirip cacar monyet. Keduanya pun sempat dirawat di rumah sakit berbeda. Pasien AS dirawat di Rumah Sakit Labuang Baji sedangkan AFM di Rumah Sakit Unhas. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Dr. Arman Bausat menyatakan hasil tes sampel kedua pasien keluar pada Jumat 26 Agustus 2022. Sampel tersebut dikirim dari Litbangkes Jakarta. Kendati dinyatakan negatif, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan senantiasa menjaga kebersihan. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus cacar monyet di Sulawesi Selatan, Arman mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Hal ini bahkan telah dilakukan sebelum adanya pasien suspek di Sulawesi Selatan. Adapun antisipasi yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan sistem penanganan COVID-19, yakni pihaknya akan menerapkan testing, tracing, dan treatment atau 3T. Teddy Tandayu, pengamat pariwisata Sulawesi Utara sepakat, geliat pariwisata di suatu daerah pasti akan memberi dampak tak hanya terhadap sektor pariwisata, namun juga menyentuh sosioekonomi masyarakat. Event besar semisal gelaran Tomohon International Flower Festival memang memiliki dampak positif maupun negatif. Sampah yang tersisa dari event memang perlu ditangani dengan baik agar tidak menjadi masalah baru. Namun menurut Teddy menilai dari sisi ekonomi, masyarakat sebagai pelaku UMKM turut mendapat keuntungan dari event-event besar seperti ini. Tidak hanya produk saja, pelaku usaha dapat menawarkan berbagai jasa semisal tur wisata di daerah sekitar tempat berlangsungnya event. Untuk mendongkrak sektor pariwisata pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, sumber daya manusia SDM di daerah destinasi wisata harus dipersiapkan dengan matang. Sebab percuma destinasinya bagus jika tidak didukung oleh sumber daya manusia dan kemampuan manajerial yang baik. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Budi Hanoto, mengatakan bahwa potensi digitalisasi di Jatim dapat terlihat dari pertumbuhan merchant yang terus menunjukkan tren peningkatan. Disampaikan sampai saat ini terdapat 2,12 juta merchant yang sudah menggunakan QR Code Indonesian Standard atau KRIS, di mana 97%-nya adalah merchant UMKM atau meningkat hingga 3,23 juta pengakses yang tembus dengan nilai transaksi hingga 530 miliar rupiah atau secara tahunan tumbuh sekitar 197%. Menurutnya, situasi pandemi telah membuat masyarakat semakin berperilaku digital, terutama bagi unit usaha seperti UMKM yang semakin berkembang. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.